Menantu Pahlawan Negara. Bab 3563-3566. Bab 3563. Boleh dibilang beberapa pelabuhan itu telah mencapai kesepahaman di Arendiam dan membentuk suatu keseimbangan, saling membantu dan saling menguntungkan. Alendo juga mengincar bisnis yang menjanjikan itu. Dia telah mengumpulkan sejumlah uang secara diam-diam, berinvestasi pada sebuah pelabuhan yang hampir ditinggalkan. Karena lokasi pelabuhan ini kurang strategis, sebagian besar pebisnis memilih pelabuhan lain dengan akses transportasi yang lebih praktis. Perlahan-lahan, pelabuhan yang ditinggalkan itu sudah mulai sepi. Alendo membeli pelabuhan tersebut dengan harga paling rendah. Selain itu, dia juga merencanakan ulang rute dan meningkatkan fasilitas di tempat tersebut. Itulah sebabnya, pelabuhan itu baru bisa beroperasi kembali. Bisnis pelabuhan ini terbilang lumayan, dan karena bisnis keluarga Siantar juga menggunakan akses pelabuhan ini, juga telah membantu mengembangkan perekonomian di sekitarnya. Awalnya ini boleh dibilang adalah sebuah hal yang bagus. Namun, Alendo malah mengincar beberapa bangunan tempat tinggal penduduk di sana. Demi bisa menyediakan tempat untuk meletakkan kontainer yang cukup banyak, dia sudah memanfaatkan semua tanah di sekitar tempat tersebut. Agar bisa membuat pelabuhan menghasilkan lebih banyak uang lagi, tentu saja dia bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Itulah sebabnya, hal ini menjadi pemicu masalah yang baru. Yah, awalnya bangunan tempat tinggal penduduk yang sudah bobrok itu bisa Alendo dapatkan dengan mengeluarkan sedikit uang kompensasi penggusuran. Namun, karena orang-orang yang menempati tempat tersebut adalah beberapa orang lansia, mereka enggan meninggalkan tempat tinggal yang telah menyimpan segudang memori itu, jadi mereka tidak setuju untuk pindah. Bahkan setelah harga yang ditawarkan beberapa kali lipat lebih tinggi, mereka juga tidak mengizinkan bangunan lama tempat tinggal mereka itu dirobohkan. Bagi para lansia itu, bisa menghabiskan saat-saat terakhir dalam hidup mereka di dalam bangunan lama tempat tinggal mereka itu sudah menjadi sebuah obsesi bagi mereka. Adapun mengenai kompensasi yang diberikan oleh keluarga Siantar, mereka tidak peduli, bahkan tidak tertarik. Para lansia itu sendiri juga sudah tua, mereka sudah tidak memedulikan hal-hal duniawi seperti itu. Awalnya tempat ini mau digusur, tapi kemudian karena ada beberapa orang lansia lebih memilih untuk mati di dalam rumah mereka, juga nggak bersedia untuk pindah, jadi ya begitulah. Chalis juga mengetahui ini. Kala itu, hal itu cukup menggemparkan. Juga karena sudah masuk dalam berita, hal tersebut baru ditunda dulu. Kalau tidak masuk berita, bangunan-bangunan tempat tinggal tersebut dirobohkan secara paksa di malam hari, beberapa orang lansia itu mati di dalam pun, mungkin juga tidak ada yang tahu. Kalau begitu, bagaimana situasi bangunan-bangunan itu sekarang? Ardika sangat penasaran dengan taktik keluarga Selantar. Karena ada yang menghambat jalan Alendo, pria itu pasti tidak akan diam saja. Apalagi yang menghambatnya hanyalah lansia yang sebatang kara, itu membuatnya lebih mudah bertindak lagi. Tanah itu memang sudah diakuisisi, hanya saja karena lansia, untuk sementara waktu ditunda. Tapi, dengar-dengar ada beberapa orang lansia di antaranya yang kondisi tubuhnya nggak baik, seharusnya juga nggak akan bisa bertahan lama lagi. Chalis merasa para lansia itu berusaha mati-matian untuk melindungi tempat tinggal sendiri juga tidak ada gunanya. Karena setelah mereka mati, tempat tersebut tetap akan dirobohkan. Karena Lita juga nggak ada urusan lain, ayo pergi lihat-lihat. Ardika sangat penasaran mengapa beberapa orang lansia itu memiliki obsesi seperti itu. Seharusnya mereka mengerti setelah mereka meninggal, tempat itu tetap akan dirobohkan. Kalaupun sangat menghargai memori masa lalu, jadi orang itu juga tetap harus melihat ke depan. Nggak masalah. Tempat ini juga sangat dekat dengan pelabuhan itu. Nggak lama lagi juga sampai. Tapi, apa sekarang aku perlu menelepon Pierre? Chalis masih mengingat kejadian sebelumnya. Saat melihat dirinya pergi, Bendy dan yang lainnya tampak sangat tercengang, mungkin juga tidak jelas bagaimana situasi ke depannya. Telepon saja sekarang, kata Ardika dengan acuh tak acuh. Demi menunjukkan kemampuannya pada Ardika, Chalis langsung mengaktifkan pengeras suara. Sebelumnya Chalis sudah pernah bekerja sama dengan Pierre, jadi pria itu sudah tahu identitasnya. Pak Pierre, ada satu hal yang perlu kukatakan pada kalian. Chalis tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Bab 3564.
Paman Chalis, kalau ada yang bisa kubantu, silakan katakan saja. Kamu bisa meneleponku, itu artinya ada instruksi dari atasan. Pierre yang menerima panggilan telepon dari Chalis merasa agak terkejut. Walaupun mereka berdua saling mengenal, tetapi hubungan yang terjalin antara mereka juga hanya sekadar urusan pekerjaan. Mereka belum pernah benar-benar menjalin hubungan pribadi. Kami barusan kembali dari perusahaan Simer, untuk sementara waktu ini proyek di sana nggak bisa diloloskan dulu. Chalis langsung mengatakan intinya, ini nggak masalah, tapi apa aku boleh tanya alasannya? Pierre Alendo, sekarang dia malah harus berubah pikiran lagi. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi, dia harus mencari tahu latar belakang orang yang memberikan instruksi ini besar atau tidak, bisa melindunginya atau tidak. Aku bisa meneleponmu, tentu saja karena atasanku telah mengincar Alendo. Sekadar mengingatkan, yang boleh dikatakan, silakan katakan saja, tapi yang nggak boleh dikatakan, jangan sampai kamu membocorkan sepatah kata pun. Kalau nggak, mungkin kamu bahkan nggak akan tahu bagaimana kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Chalis secara khusus memperingatkan lawan bicaranya. Walaupun Pierre tetap merasa agak enggan, bagaimanapun juga dia baru saja menerima hadiah besar, sekarang dia harus mengingkari janjinya, tentu saja itu tidak bisa. Namun, Chalis adalah anggota organisasi Snake, identitasnya cukup istimewa, bertugas untuk melayani orang-orang rahasia. Ya, orang-orang tersebut sudah pasti cukup hebat. Pierre sama sekali tidak berani menyinggung orang-orang seperti itu. Paman Chalis, terima kasih banyak sudah mengingatkan. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Walaupun enggan, Pierre juga hanya bisa menyetujui permintaan Chalis. Oh, soal sejumlah uang yang didapatkan oleh para bawahanmu, Bendy dan yang lainnya, biarkan mereka menyimpannya sendiri, anggap saja semacam bonus. Selesai berbicara, Chalis langsung mengakhiri panggilan telepon, tidak memberikan kesempatan bagi lawan bicaranya untuk bertanya lebih jauh lagi. Ardika tetap mengamati pemandangan di luar dengan sorot mata dingin, seakan-akan pembicaraan tadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pak Ardika, bagaimana menurutmu? Apa boleh bilang begitu saja? Kamu pasti punya cara bertindak sendiri, aku nggak akan ikut campur. Selama bisa menyelesaikan permintaanku saja, sudah cukup. Ardika tidak akan mengintervensi keputusan orang lain, yang diinginkannya hanyalah hasilnya. Chalis belum lama mengenal Ardika, tetapi dia mendapati Ardika cukup mudah diajak bicara. Mungkin selama tidak melewati batasan Ardika, maka sudah bisa berinteraksi dengan harmonis dengan Ardika. Entah tindakan kejahatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Alendo, sampai-sampai Ardika yang berkarakter sebaik itu menargetkannya. Walaupun Chalis adalah anggota organisasi Snake, tetapi ada banyak hal yang tidak diketahuinya dengan jelas. Chalis kembali berkendara, menuju ke arah dermaga. Saat sudah mendekati dermaga tersebut, bisa dilihat ada banyak kontainer dan berbagai truk besar datang untuk mengangkut barang. Permukaan jalan di sini sangat halus, tetapi karena sudah dilintasi oleh truk-truk besar dalam waktu lama, juga ada batu-batu yang berterbangan. Di sekeliling jalan tersebut juga ada banyak restoran dan beberapa toko. Namun, mungkin karena sekarang bukan jam sibuk, bisnis di sini kelihatan agak lesu. Tempat ini benar-benar kelihatannya sudah agak tua. Ardika menggelengkan kepalanya. Memang benar, tapi tanah di sini boleh dibilang tanah yang berharga dan strategis. Sejak pelabuhan ini beroperasi, ada banyak pebisnis yang mengangkut barang dari tempat ini. Sejak saat itu pula, perekonomian di sini ikut berkembang. Chalis menunjuk papan yang tergantung di luar sebuah toko, di atasnya tertulis satu botol air mineral harganya 20.000. Dari hal itu saja sudah bisa dilihat setinggi apa harga barang di sini. Tapi, kalau para lansia itu benar-benar bisa pindah, juga adalah hal yang bagus. Bagaimanapun juga, sejak pelabuhan mulai beroperasional di tempat ini, harga barang benar-benar sudah melambung. Oh, apa nggak ada intervensi orang? Ardika merasa aneh. Harga barang terlalu tinggi, malah kurang normal. Biasanya pasti akan dikendalikan. Bisnis-bisnis yang bisa kita lihat ini, semuanya milik keluarga Siantar. Selama mereka bisa menangani pihak atasan, tentu saja orang-orang kalangan bawah juga nggak bisa mengeluh. Chalis juga sudah berbicara dengan cukup terang-terangan. Ardika juga sudah mengerti. Bab 3565. Demi bisa sukses berbisnis, nyali Alendo benar-benar besar. Apa dia nggak takut kena batunya sendiri?
Ardika benar-benar belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Demi bisa menaikkan posisinya, dia juga telah melakukan banyak hal. Tapi, justru karena dia cukup kejam, menghasilkan banyak uang, makanya orang di belakangnya bersedia mendukungnya. Charles juga memang takjub pada taktik orang itu, hanya saja sudah agak terlalu kejam. Ayo, kita pergi ke bangunan tempat tinggal itu untuk lihat-lihat. Ardika hanya ingin melihat-lihat tempat tersebut. Kalau dia bisa membantu, akan dia bantu. Mobil balap berwarna merah mengkilap itu tentu saja juga akan menarik perhatian orang, dimanapun lewati. Namun, sangat jarang ada mobil yang begitu menonjol muncul di tempat ini. Setelah melihat mobil tersebut, kebanyakan pekerja merasa terkejut, tetapi juga tidak akan bertanya. Tak lama kemudian, mobil sudah berhenti. Tempat ini adalah bangunan tempat tinggal penduduk yang sudah terbengkalai. Di dalamnya kelihatan sangat sepi, bahkan luarnya juga tidak terlihat adanya saluran listrik dan infrastruktur. Ardika mengerti inilah taktik keluarga Siantar. Terkadang, tidak perlu melakukan apapun, juga tidak perlu merobohkan bangunan, hanya perlu memaksa orang di dalam untuk keluar. Kalau begitu, cara yang bisa digunakan adalah memutus akses air dan listrik. Tindakan seperti ini jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang didengar, tetapi ada orang-orang yang sudah pasti akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan demi mempercepat proses perobohan tempat ini. Kalaupun setelahnya perbuatan mereka terungkap, juga hanya akan didenda sejumlah uang, lalu masalah selesai begitu saja. Dengar-dengar masih ada belasan orang lansia yang tinggal di sini. Awalnya mereka tinggal di rumah masing-masing, tapi setelahnya mereka terpaksa tinggal bersama. Karena akses air dan listrik sudah terputus, biasanya kalau makan pun, juga hanya bisa beli dari luar. Tapi, mereka nggak rela meninggalkan tempat ini. Setiap hari saat malam tiba, mereka akan menyalakan api unggun dan beristirahat di sini. Saat menceritakan hal tersebut, Charles juga merasa sangat simpati. Alendo jelas-jelas masih bisa menunggu, tetapi dia malah terburu-buru begitu. Apa surat perintah perobohan di sini sudah keluar? Ardika merasa agak keheranan. Selama orang yang tinggal di dalam tidak setuju, maka tidak boleh diambil tindakan apapun dulu. Pihak atasan memang melarang tindakan seperti itu, tapi karena para lansia itu nggak punya latar belakang, jadi mereka hanya bisa tahankan sendiri. Tapi untungnya mereka nggak menyerang para lansia itu. Saat mengucapkan kalimat ini, Charles juga agak lesu. Walaupun mereka tidak menyerang para lansia itu, kondisi tubuh para lansia itu memang sudah lemah. Tinggal di lingkungan seperti ini, mungkin juga tidak akan bisa bertahan lama lagi. Bukankah sebelumnya kamu bilang ada media yang memberitakan hal ini? Kenapa sekarang nggak ada yang memperhatikan hal ini lagi? Ardika merasa selama ada awak media yang memperhatikan hal tersebut, tentu saja para lansia itu akan baik-baik saja. Yah, bagi media-media yang punya latar belakang, akan dikekang, sedangkan yang nggak ada latar belakang, sudah lama disuap. Karena masalah ini cukup menggemparkan, makanya media-media itu dibungkam. Charles berdiri di samping mobil sambil menegang sebatang rokok, mengisap rokok itu dalam diam. Saat ini, ada beberapa orang lansia yang berjalan keluar dari halaman yang sepi dan luas itu. Dengan membawa ember air, mereka berjalan keluar dengan langkah agak terhuyung-huyung. Kelihatannya seperti keluar untuk mengambil air. Para lansia itu cukup cerdas juga. Setiap kali keluar, selalu ada beberapa orang yang tetap di dalam untuk menunggu. Yang kondisi fisiknya lebih sehat dan bugar akan keluar untuk membeli makanan, atau keluar mengambil air. Tapi, karena sudah tua, tabungan mereka juga sudah nggak banyak lagi. Kelihatannya mereka juga nggak bisa bertahan lama lagi. Melihat para lansia itu harus menjalani masa tua seperti ini, Charles juga merasa kasihan pada mereka. Kamu pergi beli beberapa galon air dan sedikit makanan. Ardika sudah tidak tahan lagi menyaksikan pemandangan miris itu. Karena itulah, dia langsung berjalan ke sana. Halo, apa yang sedang kalian lakukan? Ardika berinisiatif untuk berinteraksi dengan mereka karena ingin membantu. Namun, saat melihatnya muncul, para lansia itu langsung menunjukkan ekspresi waspada, dan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Bab 3566. Apa orang dari pelabuhan yang mengirim kalian kemari untuk membujuk kami pindah? Lansia berambut putih itu menatap Ardika dengan sorot mata waspada. Oh, bukan, aku hanya kebetulan lewat. Melihat kalian begitu kesulitan, aku hanya ingin membantu. Ardika berbaik hati menjelaskan.
Dia juga tahu mereka begitu waspada karena sudah tertipu berkali-kali. Itulah sebabnya mereka menjadi begini. Kamu bilang kamu datang untuk membantu. Ya, aku datang untuk membantu. Temanku sudah pergi membantu kalian membeli air. Nggak lama lagi dia juga akan kembali. Kalian nggak perlu pergi ambil air lagi. Ardika berbaik hati mengingatkan. Kalau begitu, berapa yang harus kami bayar? Beberapa orang lansia itu saling melempar pandangan. Pada akhirnya mereka bersedia menerima niat baik Ardika. Bagaimanapun juga, mereka sudah tua, benar-benar tidak sanggup lagi mengangkat berat seperti ini setiap hari. Bangunan ini sudah mau dirobohkan, kenapa kalian masih tinggal di sini? Ardika berpura-pura tidak tahu, ingin mencoba untuk mencari informasi. Tempat ini memang rumah kami, tapi ada yang mengincar tanah ini. Lansia berambut putih itu tampak tidak senang. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Hal seperti ini membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Selama kalian gak setuju, siapapun gak bisa memaksa kalian untuk pindah secara paksa. Ardika kembali mengingatkan, Nak, yang kamu katakan memang benar. Tapi, sayang sekali orang itu hanya mengincar keuntungan, gak memedulikan kami. Anak muda zaman sekarang hanya mementingkan keuntungan, bagaimana mungkin masih punya hati nurani. Beberapa orang lansia itu menghela napas. Kemudian, mereka berjalan memasuki halaman tersebut dengan langkah agak terhuyung-huyung. Melihat mereka sudah kesulitan untuk berjalan, benar-benar membuat orang merasa agak simpati. Tapi kalian juga nggak bisa menang melawan mereka, kenapa kalian harus bertahan seperti ini? Ardika menjadi makin penasaran apa alasan beberapa lansia itu masih saja bertahan. Memangnya kami bisa apa kalau kami nggak bisa mengalahkan mereka? Tempat ini adalah rumah kami. Sejak kecil kami sudah tinggal di sini, sekarang kami malah harus diusir oleh mereka, benar-benar keterlaluan. Ya, kami nggak menerima kekalahan. Lagi pula, kami juga sudah tua, umur kami sudah nggak panjang lagi, jadi kami hanya ingin terus bertahan. Beberapa orang lansia itu menggelengkan kepala mereka sambil menghela napas. Mereka juga tidak tahu sebenarnya perlu bertahan seperti ini atau tidak, tapi mereka benar-benar tidak terima. Bagaimanapun juga, itu adalah rumah mereka, seharusnya mereka yang memutuskan. Namun, pada akhirnya mereka malah diusir. Bagaimana mungkin mereka bisa terima? Karena perobohan, pasti akan memberi kalian kompensasi. Kalian jelas-jelas bisa ke tempat yang lebih baik untuk melewati masa tua kalian, kenapa kalian nggak setuju? Ardika kembali bertanya dengan penasaran. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Uang kompensasi yang mereka tawarkan terlalu sedikit, kami sama sekali nggak bisa membeli rumah di kota, hanya bisa terpaksa harus tinggal di desa. Ini nggak penting, yang terpenting adalah sikap mereka. Begitu datang, mereka langsung merusak rumah kami. Kalau begitu, hal ini sama sekali nggak bisa dibicarakan. Mereka melihat kami ini adalah lansia sebatang kara, jadi mereka menindas kami. Saat membicarakan hal ini, lansia itu merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak punya sandaran, kedatangan tiba-tiba Ardika sudah menjadi seperti penyelamat bagi mereka. Sebenarnya ada apa ini? Coba kalian katakan padaku, mungkin saja aku bisa membantu kalian. Ardika benar-benar ingin membantu beberapa orang lansia yang menyedihkan itu. Kalau mereka benar-benar ingin tetap tinggal di sini, mungkin bisa membiarkan mereka untuk bertahan sebentar lagi. Tetapi kondisi di sini terlalu buruk. Kalau membiarkan mereka tetap tinggal di sini, maka sama saja dengan membiarkan mereka menunggu ajal menjemput. Namun, dari pembicaraan tadi bisa diketahui beberapa orang lansia itu bukannya tidak bersedia untuk pindah, melainkan tidak bisa pindah. Kalau mereka tidak bertahan di sini, mereka juga tidak punya tempat yang lebih baik lagi untuk dituju. Yang terpenting adalah orang di belakang itu sengaja menindas beberapa orang lansia sebatang kara ini. Itu benar-benar sudah keterlaluan.